Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat merupakan kewajiban kita. Insyaallah yakinlah Allah akan menambahkan nikmat itu. Bersabar atas ujian dan cobaan, kewajiban bagi orang mukmin. Harapannya adalah Allah menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dan mudah-mudahan salat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan telah jadi bukti sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kelak pada hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, dan perbuatan-perbuatan dosa lain, termasuk selamat dari tidak berimannya kepada hari akhir. Karena orang kafir mereka qalu aidza kunna mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka mengatakan, apakah kami ketika sudah mati dan kami menjadi tanah serta tulang belulang kemudian bisa dibangkitkan lagi? Ya, itu sebuah pertanyaan yang mengingkari para jemaah. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, mengimani dan percaya adanya kebangkitan. Ya. Bagaimana telah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari tersebut, ya, di padang mahsyar, sehingga kita bawa tema di sini berharap di padang mahsyar. Sebagaimana pada pertemuan 1 bulan yang lalu saya bawakan hasil dari penelitian para ulama yang dibawa oleh Syekh Shalih Al-Syekh, beliau ulama besarnya, di mana beliau menurut beberapa penelitian para ulama terjadi urutan-urutan peristiwa, dan di sini ada 12 urutan. Sebagian yaitu sudah 7 atau 6 urutan sudah kita dengarkan, ya, berarti tinggal ada 12, tinggal 5 atau 6 ya, yang akan saya bacakan. Kemudian pada kesempatan pertama dan kedua saya bacakan urutan-urutan secara global. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan satu persatu bisa kita dengarkan dari Quran maupun dari hadis. Insya Allah saya akan ulang sedikit ya dengan terjemahannya langsung. Jadi para jemaah, urutan pertama ketika manusia dibangkitkan dari kubur mereka, lalu mereka pergi kepada mahsyar. Ya. Mereka berdiri pada mahsyar dengan waktu yang sangat lama, sangat berat keadaan dan kondisi yang mereka hadapi, termasuk rasa haus. Mereka takut dengan ketakutan yang amat sangat, ya, karena begitu lamanya berbeda, dan mereka yakin akan adanya hisab perhitungan amal dan akan dibalas atas perbuatan mereka.
Nah, ketika mereka pada panjangnya berdiri, maka Allah Ta'ala mengangkat pertama kali yaitu telaga Nabi SAW. Dan telaga Nabi ini berada di padang mahsyar pada hari kiamat, ketika mereka berat dan merasa tersiksa dalam penuntuan yang sangat lama, berdiri di hadapan Allah SWT satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian orang yang meninggal berada di atas sunnah Nabi SAW, tidak merubah agama ini, tidak mengganti, maka dia akan bisa minum telaga Nabi. Dan mereka yang akan pertama kali mendapatkan keamanan setelah minum telaga Nabi tersebut, merasa aman, tidak pernah merasa terus. Baru setelah itu diangkat. Saya minta maaf, boleh minta air putih. Maaf nih, terpaksa. Kemudian setelah itu diangkatlah, yaitu telaga masing-masing Nabi. Dan yang minum dari telaga tersebut adalah orang-orang yang soleh dari umat-umat Nabi. Jadi pertama kali adalah telaga Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa setiap Nabi memiliki telaga, di mana manusia ketika benar-benar dalam keadaan ketakutan yang begitu besar, rasa haus yang begitu parah, berdiri begitu lama, kemudian beli air minum, ini terus bukan minta air minum, lama, syukur. Iya, kita angkat dikit ya. Para jamaah Allah, setelah minum telaga tersebut, tidak ada rasa haus dan tidak ada rasa takut, yang ada rasa aman. Lalu setiap nabi dihadirkan kepada masing-masing, yaitu telaganya dan umat yang minumnya. Kemudian ketika manusia berdiri lama, mereka meminta syafaat. Syafaat al-syafaat al-uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat Nabi SAW. Agar apa? Agar disegerakan hisab, agar disegerakan. Pada hadis yang sangat panjang, insya Allah nanti saya bawa. Mereka minta kepada Nabi Adam, ya Adam, anta Abul Bashar, Adam, kamu bapaknya manusia, berikan syafaat dia kepada kami seperti ini, nafsi sendiri. Karena Nabi Adam pernah punya salah, yaitu makan pohon yang terlarang. Lalu kepada Nabi Nuh juga sama jawabannya, karena beliau pernah minta kepada Allah agar dibinasakan umatnya yang tidak mau beriman. Nabi Ibrahim juga demikian, nafsi. Karena Nabi Ibrahim pernah, menurut beliau, versi beliau berbohong, padahal berbohong tauriah, yaitu ketika ditanya tentang istrinya, dia saudara saya, maksud dia saudara dalam Islam. Lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, lihat keadaan kami seperti ini, sampaikan kondisinya, agar apa? Minta dipercepat hisab. Setelah begitu, maka Nabi SAW mengatakan anak. Beliau mengatakan bersyukur sujud pada Allah, memuji Allah, yang kemudian Allah mengatakan ya Muhammad Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta syafaat, insya Allah akan diberikan syafaat. Insya Allah bisa bawakan hadis di sini. Nah, inilah namanya asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang sangat agung, di mana semua umat minta kepada Nabi SAW agar disegerakan hisabnya. Nah, baru setelah itu adalah ada ardul a'mal. Perbuatan kita manusia semua akan ditampakkan, diperlihatkan. Ini loh amal-amal kalian. Mali hadat kita la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Apa catatan amal ini? Semua yang kecil dan besar dicatat. Tidak ada yang tertinggal.
semua yang dikerjakan datang hadir para jemaah. Ya. Kemudian setelah itu ada hisab. Ya. Hisab. Nah, hisab yang pertama adalah buku catatan amal kita itu terbang. Ya. Nah, ini termasuk dari bagian ditampakkan dan diperlihatkan amal perbuatan manusia kepada manusia. Karena ketika ditampakkan amal perbuatan di dalam tertib atau urutan ini, mereka manusia menyampaikan alasannya, mendebat. Begini kok begini. Nah, nanti baru setelah itu dikunci mulutnya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kami pada hari akan tutup, akan kunci mulut mereka. Kami jadikan tangan mereka yang berbicara, kaki mereka jadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian setelah itu para jemaah, orang yang baik akan menerima catatan amal perbuatan mereka dengan tangan kanan. Adapun mereka yang buruk akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri. Nah, kemudian setelah itu dibaca catatan amal, ya, dibaca. Tsumma ba'da qira'atil kitab yakunu hunaka hisabun aidha. Nah, setelah dibacakan kitab amal, catatan amal, itu ada hisab. Ya. Untuk apa? Liqat il-ma'dirah wa qiyamil hujjah bi qira'ati ma fil kutub. Agar sudah tidak ada alasan lagi. Ditegakkan yang hujjah, disampaikan argumentasi bahwa kamu begini pada hari ini, jam sekian, tahun ini, bulan ini, semua lengkap para jemaah. Ya, ma'ali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Sampai mengatakan manusia, catatan apa ini? Ya, tidak tertinggal sedikit pun yang kecil maupun yang besar. Yauma tublas sarair amalahu min quwwati wala nasir. Pada hari diungkap semua rahasia para jemaah. Ya. Semua rahasia diungkap. Dan tidak ada satupun menolong, tidak ada lawyer, tidak ada pengacara. Sudah tidak berlaku yang namanya dirham, dinar, dolar, real, rupiah. Para jemaah. Nah, kemudian yang delapan, tsumma ba'daha yakunul waznu al-mizan fatuzanul asya' allati kana. Kemudian setelah itu ada mizan. Mizan adalah timbangan amal. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amal berat, maka akan menuju kehidupan yang Allah ridhoi. Dan barang siapa timbangan amal ringan, maka dia akan menuju ke dalam neraka. Nanti yang ditimbang itu pada jemaah bisa bawakan. Ya, ini kan tidak dibawakan bukti-bukti, dalil-dalilnya. Insyaallah. Nanti yang ditimbang itu apa? Selain amal, juga badan itu. Ya, kalau di Masmur, ketika beliau naik pohon, betisnya kecil. Ya, ada yang dia menyindir dan mengejek. Nah, dia mengatakan ini betisnya di dalam timbangan Allah berat. Kalau kita bawakan kan saja. Ya. Kemudian setelah itu, tsumma ba'dal mizan, setelah timbangan amal para jemaah, yang qasimun nas ila tawaif wa azwaj. Maka manusia dia akan mengelompok sesuai dengan kelompok dan pasangannya. Ya. Apa maksudnya azwaj? Bimakna kullu syaklin ila syakli. Wa tuqamu al-anbiya, liwatul anbiya, liwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa liwa Ibrahim, wa liwa Musa ila akhirih, wa yatanawwa'u an-nas hatta liwa bi hasab asnafihim, kullu syaklin ila syakli. Makna dengan apa namanya? Dikelompokkan dengan pasangan-pasangannya, ya, yaitu
diangkat bendera para nabi. Ada bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bendera Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan sampai akhir. Sehingga manusia kemudian terbagi berdasarkan bendera masing-masing. Masing-masing berkumpul dengan masing-masing. Wadh-dhalimuna wal kafaru aidan yusharuna azwajan, yakni mutasyabihin. Begitu pula dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, mereka pun juga dikumpulkan sesuai dan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, "Ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'budun min dunillah." Berkumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama dengan sejenisnya, sama orang zalim, dan juga dengan apa dulu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni biaswajihim, yakni ashkalihim, yakni ashkalahum wa nudarahum, yaitu dikumpulkan sesuai dengan karakter yang sama, sifat yang sama, perbuatan yang sama. Wa yufiru syarul ulama wal musyrikin ma'a ulama al-musyrikin. Begitu pula dikumpulkan ya orang-orang pintar dari kalangan orang-orang musyrikin bersama mereka juga. Wa yusyarul ulama ma'a ulama, orang yang zalim bersama dengan orang zalim. Maka kita berdoa semoga dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Termasuk orang-orang yang mengkafir anak yatim di hari kiamat seperti ini dikatakan, ya. Ana wa kafirul yatim kahatayn. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim nanti seperti ini, yang dekat ya dengan dia. Wa yusharu mukiril ba'thi ma'a mukiril ba'th, juga akan dikumpulkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan bersama dengan sama-sama yang mengingkari. Wa yusharu mukiril risalah wa hakadha asnaf. Begitu juga orang-orang yang mengingkari, menolak, tidak percaya, tidak beriman kepada risalah kenabian bersama dengan golongan. Ini para jemaah. Oleh karena itu mari kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Ya, insyaallah nanti saya bawakan dalil-dalilnya insyaallah. Kemudian tsumma ba'da hadza yadribullahu zulmah qabla jahannam wa billah. Kemudian setelah itu Allah Taala menggelapkan, memberikan ya suasana gelap. Setelah dikumpulkan gelap para jemaah. Sebelum nanti naik atau melewati sirat yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Fayasirun nasu bima yutawna minal anwar. Nah, kemudian manusia berjalan sesuai dengan cahaya yang diberikan kepada mereka masing-masing. Ya, ada yang terang, ada yang tidak terang, ada yang gelap. Ya. Fatasiru hadil ummah wa fihim al-munafiqun. Maka umat ini akan berjalan di atas sirat itu, di mana ada juga dari mereka orang-orang munafik. Tsumma idzan saru ala anwarihim duribasur al-ma'ruf. Kemudian ketika mereka berjalan berdasarkan anwar, yaitu cahaya yang diberikan, maka di situ ada jembatan itu sirat, ya. Wa duriba yawma bainahum bisulillahu babun batinuhu fir rahmah wa dhahiruhu min qibalil a'dzab yunadunahum alam takum ma'akum qalu bala alam nakum ma'akum qalu bala. Kemudian pada hari itu mereka diberikan yaitu jembatan yang pintunya memiliki pintu di mana batinuhu fir rahmah, batinnya adalah rahmat, dohirnya adalah azab bagi orang yang beriman. Jembatan di mana dohirnya, karena memang di situ neraka jahanam, di atas, di bawahnya. Mereka berjalan dengan cahaya yang ada. Berat, tapi bagi orang beriman
nampak dohirnya ada, tapi adalah pada hakikatnya adalah rahmat. Mereka dipanggil, ya, bukankah kami bersama kalian? Qalu bala, artinya mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Wa yu'tillah al-mu'minin an-nur. Allah berikan kepada orang beriman cahaya. Fayubsiruna tariqas sirat, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas jalan-jalan yang ada di sirat as-sirat, ya. As-sirat. Wa amal munafiqun fala yatuna nur. Ada orang munafik tidak diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Kemudian terjadi apa? Fayakununa ma'al kafirin yatahafatuna finnar. Mereka bersama, orang munafik bersama dengan orang kafir, satu sama lain saling berjatuhan ke dalam api neraka. Yamshuna wa amamuhum jahannam wa liyadzubillah. Mereka berjalan sementara depan mereka adalah neraka jahanam. Ini yang ke-10. Nah, setelah itu para jemaah, thumma ya'tin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalan wa yakunu 'ala sirat. Yang pertama kali datang dan meniti sirat yang ada di atas tanda halaman ini, mana dalilnya, insyaallah nanti kita bawakan, ya. Sehingga menambah keyakinan dan keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali, ya. Kemudian wa yas'alullah azza wa jalla lahu wa li ummatihi. Lalu Nabi minta kepada Allah untuk beliau dan juga untuk umatnya dengan mengatakan Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka. Jadi ini benar-benar, ya, luar biasa keadaan seperti itu para jemaah. Tentu yang ada adalah iman. Kenapa kita bersusah payah sholat subuh berjamaah? Bukankah masih dalam keadaan gelap dan rasa kantuk? Tentu tidak ada tujuan lain kecuali dibangun di atas keimanan. Bahwa apa yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan balasannya, untuk mendapatkan pahala dan dijauhkan dari azabnya para jemaah. Itulah namanya takwa, kata seorang tabi'in, Umar bin Habib, seorang tabi'in, ya, murid sahabat tentu saja. Apa kata beliau? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawabullah wa an tarka maksiat Allah ala nur min Allah takhaful qadar. Yang namanya takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya Allah sebagai ilmu dan mengharapkan pahala, serta meninggalkan maksiat dosa kepada Allah berdasarkan keterangan ilmu cahaya sadar dengan rasa takut kepada azab Allah. Yaitu yang kita lakukan. Harapannya kita sholat. Saudara kita yang sekarang ini sedang haji, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan, kesehatan, umur panjang, bisa pulang dengan selamat dan haji mabrur. Bagaimana mereka, ada yang umur 60, 70, 80, 90, bahkan juga ada 100 tahun. Dan sekarang ini panasnya 40 derajat Celcius. Nanti matahari di padang mahsyar sekian mil. Saya bawakan nanti hadis ini. Ya. Panas yang sekarang kita di sini, geraknya ini, masya Allah, luar biasa. Ya. Banyak AC yang servis. Itu 32, 33 berarti. Di sekarang Madinah 40 derajat Celcius. Ya. Mengancam dehidrasi para jemaah. Bagaimana kelak di padang mahsyar? Jauh lebih besar, tidak ada bandingannya para jemaah. Nah, sekarang ini kita mau bersusah payah, bergerak-gerak dalam rangka agar nanti mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Nah, kemudian setelah itu para jemaah fayamurru sallallahu wa tamurru ummatu ala sirat. Setelah itu Nabi dan umat beliau jalan di atas sirat. Ya. Kullun yamurru biqadri amalihi. Masing-masing orang akan bisa berjalan di atas sirat
berdasarkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa ma'rurun aidan biqadri amali. Begitu pula cahaya yang akan menyertai untuk menerangi orang itu di atas sirat biqadri amali, sesuai dengan amal perbuatannya. Mari sekarang ini kita berhati-hati dalam berbuat dan beramal para jemaah. Ya. Karena itu akan menentukan bagaimana cahaya nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah sekarang saja kita juga bisa mengukur, ya, punya daya berapa di rumah. Maka apa yang ada di dalam rumah kita, cahaya yang bisa kita berikan sesuai dengan daya yang kita miliki di rumah para jemaah. 1.500 itu beda dengan 5.000, apalagi dengan 100.000 dan seterusnya. Kalau sudah 100.000 watt, ya sudah bisa dipakai untuk apa saja. Kalau 1.500 terbatas tentu saja. Nah, begitu pula cahaya yang akan kita terima oleh Allah dari Allah ketika meniti sirat yang di bawahnya neraka jahanam berdasarkan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan menambah keyakinan sehingga menginspirasi kita pagi ini amal-amal baik kita. Meskipun ada perkataan sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan fa'udhu sayyi'atikum fa'ana dhamin an la yadi'a min hasanatikum syai'un. Ya, kata beliau, hitunglah kesalahan kalian dan aku jamin kebaikan kalian tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Artinya di sini kita berupaya untuk menghitung kesalahan kita, apalagi momentumnya ini pas, yaitu bulan-bulan haram. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan itu 12 dalam kitab Allah. Sebagaimana Allah menciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ada di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. Ya, itulah agama yang lurus. Jangan kalian berbuat dosa, berbuat zalim di bulan-bulan haram. Nah sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, az-zaman qad istadar ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rawal Bukhari an Bakrah radhiyallahu ta'ala. Beliau bersabda, waktu beredar sesuai dengan bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berputar beredar. Setahun ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram, 3 berturut-turut, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah sekarang kita berada di Dzulqa'dah. Sebentar lagi Dzulhijjah, kemudian disusul Al-Muharram. Ini baru bulan Rajab. Rajab terpisah antara Jumada dan Sya'ban. Nah, di dalam bulan-bulan tersebut, mari kita jangan berbuat zalim. Berbuat zalim kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berbuat zalim di bulan yang lain dosa. Tapi ketika berbuat zalim di bulan-bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Begitu pula kebaikan. Orang yang bijak yakin kebaikan tidak mungkin Allah Ta'ala menyia-nyiakan. Famayyan mithqala dzarratin khairan
yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dibalas, ditampak. Begitu pula keburukan. Nah, maka perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari beliau mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhabin ala yadi'a min hasanatikum syai'un. Silahkan ya, kalian hitung kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia sedikit pun. Nah, dari kita bangun tidur tadi, kira-kira dosa apa yang kita perbuat? Adapun kebaikan tidak perlu. Itu sudah tercatat. Kalau kita menghitung keburukan dan dosa kita, mudah-mudahan langkah kita berikutnya di hari ini para jemaah, ya, jam demi jam, bahkan detik demi detik, barangkali kita berpikir apa kesalahan yang saya lakukan. Baik kesalahan bentuk hati berupa kesombongan, keangkuhan, ria, pamer, ujub, kagum pada dirinya, atau yang lain, maka segera kita mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Ketika kita mohon ampun itu amal. Ketika merasa kita salah, segera mohon ampun itu adalah amal. Itu ibadah. Ya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an. Bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Itu taubat ibadah. Taubat itu dapat pahala, istighfar dapat pahala. Jadi kita dosa, ya. Setelah kita menyadari dosa, langsung kita segera tidak terus-menerus dalam dosa dan mohon ampun pada Allah. Itu adalah pahala. Itu ibadah yang mulia kepada Allah. Artinya amal. Nah, di mana amal ini akan memberikan pengaruh, dampak apa itu? Yaitu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu, fayamdi man ghafarallahu lahu, bisa melewati sirat orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Wa yabqa finnar yasqutu finnar fi tabaqatil muwahhidin man sya'allah al-atiba. Begitu pula akan ada yang tertinggal di dalam api neraka. Dia jatuh ke dalam neraka, ya, dalam tingkatan orang-orang yang bertauhid. Masya Allah al-atiba, bagi siapa yang Allah kehendaki itu diadab. Artinya di sini nanti saya bawakan juga, insya Allah, ya, dalil-dalilnya. Artinya orang yang bertauhid pun juga jangan merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, baik dunia maupun akhirat? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, termasuk kata seorang ulama, ya, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, termasuk orang yang sudah bertauhid, ya, karena merasa sudah bertauhid, mengesahkan Allah, merasa aman. Tidak. Nabi Ibrahim, Imamul Hunafa, imamnya orang tauhid, belum masih takut terjatuh pada kesyirikan. Ya. Nah, karena itu kita juga harus merasa takut, meskipun sudah sholat, sudah macam-macam. Karena ketika Aisyah mengatakan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an hadil ayat, walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah. Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrifun. Faqala la ya bint Siddiq walakinnahum alladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an taqbala minhum. Ulaika yusalluna fil khairat wa hum laha sabiqun. Rawahu at-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat firman Allah, walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang didatangkan amal perbuatan mereka pada hari kiamat
ini diletakkan perbuatannya. Apa kata Aisyah? Apakah yang dimaksud orang itu adalah mereka yang orang mencuri dan orang yang minum minuman keras, mabuk-mabukan? Bukan, Aisyah. Mereka yang takut pada orang yang sholat, orang yang puasa, orang sedekah. Mereka takut tidak diterima. Nah, ini. Ya. Mereka takut tidak diterima amalnya. Padahal mereka ulaika yusari'una fil khairat wa hum la yasabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera untuk kebaikan. Mereka itu orang berlomba-lomba tapi takut, tidak pede para jemaah. Nah, ini penting bagi kita, ya. Sehingga kita jangan sampai selalu ingin disanjung, ingin dipuji, ya. Kecuali sudah ikhlas dipuji. Kata Nabi, tilka ajil busyrul mukmin. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan kepada orang beriman. Kenapa? Karena Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam instruksi, "Ana asyrafa an syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak bersekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dari sekutunya. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Ini penting untuk diperhatikan kita. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki balasan segera di dunia, ajjalna lahu, kan berikan segera balasan itu. Fiha dunia ini mana syari menurut tapi terikat dengan apa? Dengan apa yang kami kehendaki dan siapa yang kami inginkan. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Maksudnya para jemaah, orang yang ingin mendapatkan segera balasan dunia, pujian dunia, kedudukan, kan berikan. Tapi yang diberi itu terikat dengan siapa dan apa. Artinya orang tidak ikhlas. Ya, misalkan di shop pertama ada 3 orang. Di shop pertama 1, 2, 3 bahkan berjejer. Ya, satu ingin dipuji, ternyata tidak dipuji, dihina. Ya. Yang satu ingin yang lain, ya, dulu pernah itu orang ngirim karpet ke masjid, ya dikembalikan lagi sama ya di pihak masjid. Ya. Masih ingat barangkali ada berita karena ingin sesuatu berdudukan ternyata tidak tercapai, ya dikembalikan. Ya. Yang satu barangkali maaf, niatnya cuma ingin jadi marbot. Nah, ingin yang satu dipuji dicela, ingin menjadi menantunya orang kaya ternyata lamaran ditolak, dukun bertindak. Ya. Yang ketiga ingin jadi marbot diterima. Artinya apa? Orang yang tidak ikhlas belum tentu mendapatkan yang diinginkan. Surat Al-Isra ayat 14. Yang pasti yang dapat dan tidak dapat neraka jahanam. Neraka jahanam. Karena itu mari kita semua bisa mengevaluasi diri masing-masing sehingga jangan sampai kita sia-sia di dalam beramal. Karena apa? Nanti amal ini akan menentukan cahaya kita. Ya. Ketika kita meniti sirat para jemaah. Selanjutnya thumma idan tahu minan nar ijtama'u fi 'arasatil jannah ya'ni fi sa'atil lati ya'adaha Allah. Ketika mereka sudah selamat dari sirat yang ada di atas neraka, mereka berkumpul ya 'arasatil jannah, yaitu di pelataran surga. Ya di pelataran surga. As-sa'at itu kalau rumah depan ada tanah kosongnya itu di depannya, ya. Yang Allah Ta'ala sediakan namanya al-qantoroh. Nanti insya Allah bawakan. Di mana li'anna yuktasu ahlul iman ba'duhum min ba'din. Ya, kalau sudah selamat dari sirat, ya, selamat dari neraka berada di tanah lapang itu berarti dia orang beriman. Cuma masih belum bisa masuk surga. Satu sama lain saling diisos. Nanti bawakan dalilnya juga termasuk domba-domba yang diadu itu, yaitu saling mengisos nantinya. Ini pada
Nah berarti di sini kita sesama manusia, hablum minallahnya bagus, hablum minannasi tidak, nanti akan saling menuntut. Ya, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, atadruna man muflis, faqalu al-muflis fina man la darun kama qala ta'ala inna muflis min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yudham alaik ukhidat min fatayahum faturihat alaihim wa turihat finnar. Tahukah kalian, kata Nabi kepada para sahabat, orang-orang yang bangkrut? Ya, para sahabat tidak salah. Mereka menjawab, yaitu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Yang dimaksud Nabi adalah, kata beliau, orang yang bangkrut adalah dari umat yang kelak datang pada hari kiamat membawa para sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi dulu di dunia mencaci maki fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, ya, kemudian memakan hartanya, menumpahkan darahnya, mengumpulnya, sehingga kebaikan pahala dia diberikan kepada mereka yang dizalimi. Itu kisos. Diberikan. Setelah itu sudah habis kebaikan dan masih tersisa dosa-dosa dia kepada orang. Akhirnya apa? Dosa orang lain diberi kepada dia dan dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi di sini ada namanya al-qantoroh. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari. Al-qantoroh namanya. Itu kita dikisos, saling mengisos satu sama lain. Orang yang membunuh orang para jemaah punya 3 dosa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertama dosa kepada Allah, kedua dosa kepada keluarganya, ketiga dosa kepada orang itu. Ketika dia sudah bertobat kepada Allah dengan benar-benar diterima. Ketika keluarganya juga minta apa? Minta ganti rugi, dia ya bisa, tapi kepada orangnya belum. Sehingga nanti dia bawa kepalanya, "Ini ya Allah, kepala saya ya, dia dulu membunuh saya." Nah, baru dikisos di situ. Ya, dikisos. Ini. Jadi kita tidak bisa langsung masuk surga, tapi sudah selamat kata itu. Berarti di sini ya hubungan dengan sesama manusia. Karena dolim ada 3 Pak. Ya, dolim kepada Allah, dolim kepada dirinya, dolim kepada orang lain. Dolim kepada Allah berupa kesyirikan. Kalau tidak minta ampun, selamanya di neraka ketika mati dalam keadaan syirik. Dolim kepada dirinya seperti sholat yang lain, zakat, puasa, haji dan yang lain. Itu kalau Allah menghendaki dapat ampunan. Kalau tidak diadab. Ya. Kemudian yang ketiga, dolim kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu ada 3. Kullul muslim ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Orang sama teman itu haram, darah, harta dan kehormatan. Nah, ini tidak lepas dari itu. Maka kita akan dikisos para jemaah. Terus juga saling diambil pahala kebaikan-kebaikannya. Dan itu kisah terjadi di Al-Qantoroh. Ya, sebelum masuk ke surga dibersihkan, biar benar-benar bersih orang tersebut sebelum masuk ke dalam surga. Ya. Wa yudfal ghil hatta yadkhulul jannah wa laysa fi qulubihim ghil. Kemudian dibuang, ya, yaitu rasa dengki yang ada di dalam dada-dada kaum mukminin, sehingga mereka masuk surga, dan masuk surga sudah tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan. Ibu-ibu ya, nanti suami-suami itu bersama dengan bidadari yang suci, sudah tidak ada kecemburu. Ibu sebagai perempuan tidak ada kecemburuan seperti sekarang. Jangankan kali lagi, dengar saya sudah pintu sudah hancur, piring terbang. Dan kalau di dunia ini istri-istri dunia meraih orang-orang suami yang baik, yang soleh, maka istrinya di surga akan mengatakan, sekarang dia bersamamu, sebentar lagi berpisah akan bersama kami. Tenang, nanti juga untuk ibu juga ada ya. Tapi kan sudah tahu siapa penghuni neraka yang paling banyak? Bu, siapa? Uridun nar, ya. Uridun nar faida aktsaru ahliha an-nisa. Ditampakkan, diperlihatkan kepada neraka, ternyata
banyak penghuninya kaum wanita. Ya bilang bal yakfur dan asyik. Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, kata Nabi, tapi tidak bersyukur pada suaminya. Ya, mudah-mudahan nanti insyaallah. Dan terakhir nomor 12, fadkhul jannah aul amr ba'da Nabi sallallahu fuqara'ul muhajirin. Yang masuk surga pertama kali, ya, setelah Nabi sallallahu adalah orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Fuqara'ul ansari ila akhirih. Kemudian orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan sahabat Ansor, thumma fuqara'ul ummah, kemudian orang-orang miskin dari umat ini. Ya, kita akan dihisab oleh Allah. Ya. Hisabnya panjang. Ya. Bukan berarti orang kaya tidak diringankan. Ya. Asal menjalankan agama ini dengan sebenarnya. Wa an yu'idana min saqatihi wan nar. Dan kemudian wa yu'akhir al-aghniya li ajli hisab alladhi bainahum wa bainal khalqi wa li ajli muhasabatihim ala dzalik. Lalu setelah itu yang masuk surga terakhir adalah orang-orang yang kaya karena masih dihisab, ya, yang terjadi antara mereka dan dengan para makhluk yang lain, dan juga hisab mereka atas hal tersebut. Ya, sampai akhir, ya inilah urutannya 12 urutan, ya, yang insyaallah mungkin karena sudah waktunya, insyaallah pada pertemuan mendatang kita ulang dari awal. Saya bawakan masing-masing dalil-dalilnya. Tentu ketika kita mendengarkan Quran atau hadis, ya, seperti apa, ya, orang yang bangkit dari kubur. Yang bangkit itu pertama adalah tulang ekornya, ya, ada hujan, udah tumbuh bagi manusia. Seperti apa? Nah, saya coba insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, barangkali itu bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, silakan. Mungkin ini sudah pernah, ya. Sebetulnya saya banyak yang bertanya, Ustaz. Ya. Tapi waktunya sepertinya kurang memadai. Jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya pertanyaan ini saya sampaikan. Ya. Mungkin pertemuan berikutnya dikasih waktu sekitar 10 menit, Ustaz. Ya. Karena ini banyak sekali yang saya bertanya. Wow, Masya Allah, siap ini. Tapi nanti di sama Jawa saya, ya, jangan ditutup oleh Ustaz. Ya, seharusnya Pak Alif bertanya biar diprotes ya Pak. Saya tunggu Pak Alif yang diprotes ya Pak. Baiklah, para jemaah Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Paling tidak punya gambaran secara global tentang peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Dan yang kami sampaikan tadi, yang saya sebutkan, menurut penelitian para ulama al-muhaqqiqun, ya, yang dibawa oleh Syekh, itu urutannya secara global. Ya, nanti secara rinci satu-satu saya berusaha untuk membawakan bukti-bukti dari Quran dan Sunnah yang justru lebih memberikan kepada kita, yaitu keyakinan, ya. Dan ketika keyakinan dan keimanan itu bertambah, tentu akan menambah beratnya timbangan. Kemudian juga akan kita harap kita hati-hati di dalam perjalanan hidup ini, ya. Dan memang yang namanya umur tidak memilih tua dan muda, tapi kalau sudah 60 itu lebihnya adalah bonus. Paling sudah bonus belum, Pak? Karena Nabi bersabda, "Ahmar ummati baina sitti wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang sudah, alhamdulillah, ya, kita ada bonus
Untuk apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu An-Nasa'i. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, amalnya tambah baik. Seburuk-buruk manusia umurnya panjang tapi amalnya buruk. Orang bilang tua-tua lagi, semakin tua semakin jadi. Untuk soleh tidak ada masalah, tapi semakin tua semakin kita sudah lupa diri bahwa kita sudah dekat dengan ajal kita. Maka tentu mudah-mudahan harapan kita semua, karena umur tidak milik ajal, tidak milik orang, ya, maka harapan kita semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan. Semoga kajian tentang huru hara pada masyarakat ini tidak hanya sekedar menjadi wacana, tapi justru menjadi kontrol bagi kita di dalam melangkah dalam hidup dan kehidupan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha